Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Kamis, 12 Maret 2026. Sabat dan penglihatan apokaliptik bagian 1. Wahyu 11 ayat 19. Bait suci Allah di sorga terbuka dan tampaklah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Beberapa hari lalu, kita mempelajari sebuah buku kecil tentang Sabat yang diterbitkan oleh Joseph Bates pada Agustus 1846. Buku edisi pertamanya berjudul The Seven Day Sabbath, A Perpetual Sign, Sabat hari ketujuh, suatu tanda abadi. Dan pada dasarnya menyuarakan pemahaman Gereja Baptis hari ketujuh tentang Sabat, bahwa hari ketujuh adalah hari Sabat yang benar dan bahwa gereja telah mengubahnya pada masa abad pertengahan. Buku tersebut juga memperlihatkan bagaimana gagasan tentang Sabat memengaruhi orang-orang kulit putih pada masa itu, termasuk Hiram Edson dan para pelajar yang mempelajari bait suci surgawi. Dialog antara Joseph Bates dan rekan-rekannya membawa mereka pada pemahaman yang lebih luas mengenai arti Sabat hari ketujuh dalam periode sebelum kedatangan Kristus. Pada Januari 1847, Joseph Bates mengembangkan pandangannya tentang Sabat secara lebih mendalam melalui edisi kedua bukunya. Walaupun hanya bertambah 14 halaman, edisi ini menyajikan kerangka pemahaman yang lebih sistematis dan mudah dipahami yang kemudian menjadi dasar pemikiran teologis para penganut Sabat hari ketujuh di masa mendatang. Salah satu penekanan utama Joseph Bates berpusat pada Wahyu 11 ayat 19 yang berbicara tentang terbukanya bait suci di surga dan terlihatnya tabut perjanjian. Ia memahami ayat ini selaras dengan konsep bait suci surgawi yang berkaitan dengan Daniel 8 ayat 14. Meskipun penglihatan-penglihatan dalam kitab Wahyu sebelumnya menggambarkan pelayanan di tempat kudus, mulai Wahyu 11 ayat 19, fokus berpindah ke bilik Maha Kudus. Dengan demikian, Bates melihat bahwa kitab Wahyu mengaitkan pembukaan bilik Maha Kudus di bait suci surgawi dengan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Namun, bagi Joseph Bates, hal yang paling penting bukan hanya terbukanya bait suci itu, melainkan isi tabut perjanjian, yaitu di dalamnya terdapat 2 loh batu di mana tertulis 10 perintah Allah itu. Seperti yang ia nyatakan, bait suci dibuka dengan tujuan tertentu, yaitu untuk menyoroti 10 perintah Tuhan, bagian paling esensial yang terdapat di dalam tabut perjanjian, Ulangan 10 ayatnya yang kelima. Joseph Bates kemudian memahami bahwa inti pesan kitab Wahyu mencakup kedatangan kedua Kristus, pembukaan bilik Maha Kudus di bait suci surgawi pada akhir zaman, serta pentingnya 10 perintah Allah yang ditekankan tepat sebelum kedatangan Kristus. Pemahaman ini menjadi semakin jelas baginya melalui Wahyu 12-14. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami apa yang Engkau hendak ajarkan kepada kami mengenai bagian yang penting dari akhir zaman. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk berkat-Mu kepada kami di hari ini melalui firman Tuhan yang telah kami baca di pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan sorga, pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.